Semangat pagi teman-teman sekalian, khususnya teman-teman para peternak kambing ya. Wabil khusus lagi para peternak kambing perah Indonesia. Mengenai tema penyakit kambing ini, memang merasa sangat penting ya untuk dikuasai minimal pengetahuan-pengetahuan dasarnya oleh para peternak kambing perah Indonesia. Karena bagi para peternak kambing perah Indonesia, keuntungan utama dari ternak kambing perah itu ya adalah penghasilan dari susunya ya. Jadi dari hasil penjualan susu kambingnya. Nah, kemudian keuntungan yang keduanya yang merupakan tabungan para peternak yaitu dari pertambahan populasi anaknya. Jadi kalau diibaratkan penghasilan susu untuk pendapatan bulanannya, harian atau bulanan ya. Kemudian kalau dari pertambahan populasi anaknya itu untuk tabungan ya. Nah, manakala misalkan penghasilan dari susu menyusut dan tidak mencukupi, nanti bisa tertutupi secara akumulasi dalam setiap tahunnya itu dari pertambahan populasi anaknya, baik dijual maupun dibibitkan kembali. Nah, jika misalkan pertambahan populasi anaknya ini ternyata angka mortalitasnya tinggi, berarti keuntungan tergadaikan dan bisa saja hilang ya. Pengalaman pahit pernah merasakan. Dulu waktu tahun 2008 sampai 2011, kurang lebih 3 tahunan ya. Sewaktu masih pemula, masih tergantung kepada tenaga kesehatan hewan atau menteri hewan. Akhirnya angka kematian tinggi dan sering merugi ya. Jadi kalau misalkan kambing mencret atau kembung, misalkan laporan pagi-pagi, datangnya sore bahkan besoknya lagi, wah kambing sudah tewas ya. Nah, untuk itu maka perlu sekali pengetahuan dasar penyakit-penyakit kambing yang sering sekali biasanya menyerang itu apa saja, khususnya di kambing perah ya. Yang pertama sekali ya, yang dianggap penyakit sepele, tetapi ketika tidak ditangani dengan segera, maka penyakit ini bisa sangat mematikan. Yang paling pertama yang Mama angkat itu yaitu penyakit diare ya. Penyakit diare kedengarannya kan sepele kan, diare gitu, mencret gitu. Tetapi kalau tidak ditangani dalam waktu 1 hari saja itu ternak bisa saja mati. Nah, penyakit mencret ini memang urutkan di bagian pertama yang sering menyerang kepada kambing perah ya. Baik ternak yang masih cempe, masih kecil anaknya maupun yang ternak dewasa. Nah, biasanya penyakit mencret ini disebabkan dari bakteri ya. Bakteri itu bisa saja masuk dari makanan atau dari lingkungan kandang ya. Nah, untuk itu berarti harus ada upaya pencegahan, yaitu pakannya harus diperhatikan. Yang menyebabkan mencret biasanya pakannya itu yang masih basah, misalkan nyabitnya masih pagi hari ya. Kemudian juga yaitu pakannya atau rumputnya yang masih terlalu muda. Jadi kandungannya airnya itu sangat tinggi kalau masih terlalu muda. Jadi kandungan rumput pakan hijauan yang masih tinggi kadar airnya sebaiknya diturunkan dulu kadar airnya dengan cara dijemur misalkan, atau kalau misalkan cuaca tidak sedang tidak bagus, tidak ada panas, berarti tidak bisa menggunakan matahari, bisa dicincang kemudian dihamparkan tipis saja. Nah, dengan dihamparkan tipis nanti kadar air akan menguap, akan lebih cepat lagi kalau dibantu dengan kipas ya. Jadi kalau dikipas di atasnya nanti kadar airnya akan cepat menguap dan menjadi lebih cepat layunya. Jadi itu yang urutan pertama. Penyebab lainnya juga bisa saja masih banyak ya ke mencret itu, tetapi yang paling rentan biasanya yang paling banyak itu dari rumput yang masih basah dan masih sangat muda ya. Nah, urutan yang kedua yang sering menyerang peternak kambing perah itu yaitu penyakit kembung ya, timpani atau blut. Penyebabnya juga hampir sama, yaitu yang tadi, yaitu dari rumput yang terlalu muda atau yang masih basah ya. Jadi diupayakan nyabitnya juga jangan terlalu pagi, kemudian setelah disabit juga jangan langsung dikasih segar, sebaiknya dilayukan terlebih dahulu ya.
Nah, penyebab kembung ini yaitu karena ada timbunan gas yang terperangkap tidak bisa keluar. Sehingga untuk menanganinya diperlukan zat yang bisa untuk mengeluarkan timbunan gas tersebut ya. Nah, yang tadi belum disampaikan bagaimana cara menanganinya ya, yang mencret. Nah, kalau misalkan dengan obat medis, teman-teman tinggal searching saja, banyak di Google ya. Obat mencret untuk kambing misalkan, obat kembung untuk kambing. Nah, untuk mencret, untuk diare biasanya memang menggunakan produk tradisional. Jadi obat tradisional untuk penanganan pertama. Nah, biasanya kalau untuk diare itu cepat efektif dengan antibakteri, antivirus dan anti jamur yang memang buat dari air ion perak ya. Nah, mengenai cara pembuatan air ion perak juga sudah mau sampaikan. Nah, ini contohnya air ion perak yang 30 ppm ya, cukup efektif untuk penanganan diare ya. Nah, kalau ini yang literan ya, air ion peraknya. Jadi kalau untuk dicekok, yang literan itu dimasukkan saja ke sini ya, dibuka, dimasukkan, nanti tinggal dicekokkan. Kalau buat anaknya itu antara 5 sampai 10 ml untuk cempek. Kalau indukan 50 sampai 100 ml. Biasanya sekali cekok saja langsung berhenti itu diarenya. Jadi menurut Mamang sangat ampuh itu untuk antibakteri, antivirus dan anti jamur ya. Dengan oral untuk kalau untuk diare ya. Nah, kemudian yang kedua tadi itu yang kembung ya. Nah, untuk penanganan kembung cepat sekali biasanya dengan ini susu kefir ya. Nah, cara pembuatan kefir juga sudah mau sampaikan, teman-teman silakan nanti bisa dibuka di YouTube lainnya. Kemudian yang ketiga, mastitis ya. Mastitis itu ke kambing yang sedang diperah atau yang sedang laktasi ya. Dari dalamnya itu memang kasih air ion perak ya, yang dikasih 100 ml sehari, bisa 2 atau 3 kali ya, pagi, siang, sore. Nah, dari luarnya si putingnya ini itu bengkak biasanya. Bengkak, panas juga seperti demam ya. Nah, itu dibalur dengan air seduhan garam sama abu ya, abu pembakaran kayu. Nah, jadi abu pembakaran kayu disaring supaya halus ya. Nah, ditambahkan garam, kemudian diseduh dengan air panas dalam kondisi hangat-hangat, pakai lap di kompres ke puting dan ambingnya, karena itu sampai ke ambing biasanya panasnya itu dan bengkak ya. Kemudian yang keempat yang sering menyerang juga ke ternak kambing perah itu orf ya. Jadi orf itu keropeng mulut, jadi mulutnya itu keropeng, gatal-gatal, kemudian nanti keropeng seperti PMK tetapi bukan PMK ya, keropengnya hampir sama. Nah, itu sama penyebabnya itu virus ya, keropeng mulut atau orf itu. Nah, untuk penanganan orf ada yang dengan antibiotik, berarti bisa dengan air ion perak ini juga ya. Dari luarnya disemprot dengan air ion perak ya, kemudian dari oralnya diminumkan juga sekitar 3 sampai 7 hari biasanya sembuh ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu skabies ya. Skabies itu korengan, kudis atau gudikan ya. Nah, biasanya kalau untuk skabies ini efektifnya dengan Wormectin biasanya. Banyak merek-merek lain ya. Untuk Wormectin sendiri ini memang yang paling mudah dicari dan paling murah harganya, karena banyak kemasan yang kecil-kecil juga ya. Itu penggunanya pun dosisnya sangat kecil, hanya 0,5 sampai 1 cc biasanya. Jadi disesuaikan dengan kondisi ternaknya. Kalau besar itu biasanya di 1 cc, kalau kecil di setengah cc ya. Nah, kalau untuk cempe biasanya jarang yang terkena skabies ya. Cempe itu paling yang lepas sapi ya, yang lepas susu atau lepas sapi. Jadi mulai dari yang terserang skabies biasanya ada yang terserang itu dari cempe lepas sapi sampai ke indukan ya. Kalau yang masih nyusu jarang biasanya. Sehingga penggunaannya kalau untuk cempe lepas susu atau lepas sapi itu bisa di 1/4 cc. Kalau untuk ternak indukan yang kecil atau sedang itu di setengah cc, kalau yang besar di 1 cc biasanya ya. Nah, penyebabnya biasanya itu untuk penyakit yang kelima ini yaitu skabies
yang agak berat itu disebabkan dari parasit ya, atau dari tungau, dari kutu juga bisa. Makanya ternak harus terjamin kebersihannya ya. Kesehariannya itu harus rutin, pembersihan kandang, sekitar kandang, tempat makan itu. Kemudian juga dimandikan secara berkala ya. Jadi walaupun tidak dimandikan setiap hari, kalau misalkan terlihat sudah agak kotor nih bulunya, nah harus segera dimandikan pada saat cuaca sedang bagus ya. Yang keenam, kemudian yang sering menyerang kambing ada kambing kejang-kejang. Nah, kambing kejang-kejang itu biasanya disebabkan dari tetanus, salah penanganan ketika kambing melahirkan. Jadi biasanya dari anaknya ya. Jadi anaknya ketika dilahirkan, tali pusarnya itu kan rentan. Kalau misalkan kena bakteri bisa masuk ke dalam dan menyerang dari dalam. Ketika sudah mulai agak besar-besar itu ada penyakit kejang-kejang misalkan. Jadi ketika cempe baru dilahirkan, teman-teman ya sama, harus mempunyai antibakteri dan antivirus alami. Jadi ini memang sediakan memang setiap saat. Jadi ketika cempe baru dilahirkan, tali pusarnya itu harus disemprot dengan ini, dengan antibiotik dan antivirus alami ini ya. Jadi pas udah dibersihkan kan, misalkan kalau mau dijilati dulu sama induknya boleh. Nah setelah dijilati misalkan kita ambil, kita semprot pusarnya, tali pusarnya ya, supaya bakteri dan virus tidak bisa menjangkiti ya. Jadi bakteri penyebab tetanus ini memang bahaya ya. Nah kita tindakan preventif pencegahan yaitu sejak kambing dilahirkan sudah harus diberikan anti bakteri ya, yaitu disemprot tali pusarnya. Kemudian yang lainnya yang ketujuh, bulu rontok. Untuk bulu rontok ini ada yang normal, ada yang tidak normal. Nah penyebabnya beda-beda ya. Ketika kambing jantan, misalkan kalau kambing jantan sedang berahi dan tidak tersalurkan, bisa saja menjadi rontok bulunya biasanya. Atau kalau misalkan penyakit, bulu rontok karena penyakit, karena kekurangan vitamin dan mineral ya, kekurangan kalsium, mineral. Nah, kalau mau yang komersial ada yang dijualankan mineral serbuk gitu ya. Kalau misalkan yang lebih mudah ditemukan ada di warung-warung, ya bisa saja menggunakan garam ya. Jadi dengan asupan garam dan sisanya yang tidak ada terkandung di dalam garam itu diberikan juga pakan secara beragam. Jadi memang tidak memberikan pakan hijauan itu hanya satu jenis. Kalau odot saja misalkan, atau kalau king grass saja, kaliandra saja, tidak. Tapi memang itu biasanya dicampur. Jadi kalau bikin pakan silase atau pakan yang dilayukan itu harus selalu beragam jenisnya, jadi bisa saling melengkapi. Nah kalau pemberian garam biasanya di kandang itu diberikan ditabur. Jadi setelah makan silase, nah ada sisa-sisa silase yang tidak dimakan itu ditaburi dengan garam, akhirnya dihantam lagi, itu dimakan lagi sisa silase itu sampai habis, karena enak rasanya, garam itu lezat ya, gurih. Kambing itu suka yang gurih-gurih ya. Kemudian nah ini yang kedelapannya, penyakit pada piting atau puting yang diperah ya. Nah sehabis pemerahan kan biasanya dilap atau dicuci kan. Nah kekeh saja suka ada bakteri. Nah kalau misalkan peternakan yang tidak menerapkan celup puting, biasanya itu suka ada bintik-bintik kemudian jadi luka. Bahkan sampai bernanah, bisa hingga sampai bernanah itu ya si pitingnya itu, karena dari bakteri itu. Jadi sehabis pemerahan kotor misalkan ya, tidak dicelup puting, akhirnya banyak bakteri yang menempel sehingga menjadi sakit putingnya itu, bisa lecet bahkan hingga bernanah ya. Nah penyakit lecet pada puting ini karena disebabkan oleh bakteri. Cara menanganinya kasih saja dengan antibakteri, yaitu sehabis pemerahan teman-teman semprot saja dengan air ion perak ini yang mempunyai manfaat dan sebagai antibakteri, antivirus dan anti jamur alami. Jadi teman-teman harus selalu memiliki cadangan, silakan buat sendiri ya. Itu yang kedelapan, lecet pada puting kambing ya. Kemudian yang selanjutnya yang kesembilan,
penyakit lumpuh pada kambing. Pasti kambingnya kekurangan vitamin, kekurangan kalsium juga, kekurangan mineral juga. Berarti kembali lagi ke yang tadi ya, bisa diberikan asupan mineral dan kalsium secara rutin. Kemudian yang ke-10-nya itu penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku ya. Nah, untuk penyakit mulut dan kuku sendiri memang punya pengalaman yang luar biasa kemarin ya. Memang hanya menggunakan dari ini saja, dari antibiotik dan antivirus alami, yaitu yang tadi juga. Kemarin sehari itu ya semuanya dicekokin semua. Nah, nyekoknya juga kalau misalkan dengan ini banyak yang keluar, ada cara lain yang lebih efektif cara nyekoknya, yaitu dengan sprayer seperti ini. Jadi sprayernya yang ini dibuka. Kalau sprayernya tidak dibuka nanti bisa tertelan ya. Sprayernya dibuka, nah nanti ini yang ininya saja yang masuk itu. Jadi sudah tidak ada sprayernya ya ini. Jadi nanti ke mulutnya dimasuk ke sini, tinggal pijit langsung keluar. Jadi tidak ada kesempatan untuk dikeluarkan oleh kambing itu, langsung masuk ya. Nah, itu pagi biasanya kemarin itu diberikan 50-100 mili tergantung besarnya kambing ya. Jadi kalau dirata-ratakan 100 mili sajalah, bagi 100, yang 100 oleh 100. Alhamdulillah dalam waktu 3 hari itu 50% sembuh, dan masuk ke 7 harinya 100% ya. Sudah sembuh semua. Jadi dari luarnya kakinya itu kelihatan pincang-pincang kan. Jadi sudah kelihatan pincang-pincang, wah ini sudah pasti tersang. Jadi semuanya saja langsung diberikan. Nah, yang terlihat pincang-pincang kakinya disemprot dari luar juga dengan air yang perak ini. Dan kalau dicekok semuanya dicekok, tetapi yang disemprot dari luar yang terlihat yang pincang-pincang saja ya kemarin. Nah, begitulah teman-teman sekalian, dari 1 sampai 10 itu. Di samping yang barusan juga masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Ya masih ada lah ya yang lainnya ya, yang tidak bisa memang sampaikan karena tidak baca buku. Tetapi kalau terjadi, cara penanganannya pun tidak jauh, tidak lepas dari yang tadi disampaikan. Sehingga untuk produk organik pengganti obatnya, teman-teman harus bisa membuatnya, harus bisa memilikinya di kandang masing-masing ya. Demikianlah teman-teman sekalian. Terima kasih. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.